kalau melanjutkan perjalanannya, dia akan tenggelam di tengah lautan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan disebutkan sebagai syahrul doa, bulan yang paling utama dan istimewa untuk kita memperbanyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang dalam kondisi berpuasa, dalam kondisi banyak melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemungkinan besar untuk dikabulkan doanya memiliki kemungkinan yang sangat besar sekali. Makanya kalau kita membaca Al-Quran yang berbicara tentang ayat-ayat syam, di antara isi kandungan daripada ayat-ayat tersebut adalah anjuran, perintah supaya kita memperbanyak dan memaksimalkan membaca doa, menyampaikan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 186, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Para pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan penggalan ayat ini, hampir semua ayat dalam Al-Quran yang diawali dengan sa'ala, yas'alunaka, itu pasti akan ada kul. Itu selalu diulang. Silahkan cek di dalam Al-Quranul Karim. Tapi khusus terkait dengan doa. Dan lebih ini di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tanpa perantara langsung. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kata kul, katakan wahai Muhammad. Tapi kata Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku amat sangat dekat. Oleh karena itu, di bulan Ramadan, bulan yang istimewa, terbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih setelah selesai sholat, di penghujung sholat, kemudian menjelang berbuka, setelah berbuka, ketika selesai melaksanakan sholat tarawih, di penghujung malam, di waktu sahur, kita perbanyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita membuka Al-Quran dan mencari tentang kisah-kisah para nabi, itu selalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang bagaimana para nabi itu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai nabi dan yang pertama, manusia pertama yaitu Adam alaihissalam, ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia ini, tidak mengeluh, tidak mencari kesana kemari, tapi langsung secara spontan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang dizalimi oleh seorang penguasa yang zalim, dan mungkin tidak akan ada penguasa yang sezalim Namrud, dilemparkan ke tengah panasnya api. Beliau tidak sibuk mencari air, mencari jalan keluar, karena memang tidak mungkin, mustahil. Tapi beliau menyibukkan diri dengan berdoa, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, dan ternyata pengejaran itu berujung di depan lautan. Nabi Musa tidak ada jalan lain secara logika. Kalau melanjutkan perjalanannya, dia akan tenggelam di tengah lautan. Tapi Nabi Musa sibuk berdoa dengan doa, Rabbi najjini min fir'auna wa qaumi. Ya Allah, selamatkanlah aku dari kejaran Fir'aun dengan kaum-kaumnya. Kemudian Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika perang Badar, beliau memperbanyak berdoa. Ketika beliau dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, masuk ke dalam gua, kemudian beliau memperbanyak berdoa. Bahkan Rasulullah SAW dari semenjak bangun sampai tidur kembali itu tidak pernah lepas dari yang namanya berdoa. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini,
bulan di mana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang punya hajat, punya cita-cita, punya keinginan, punya kebutuhan, berdoalah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik doa untuk kebaikan dunia kita, apalagi doa untuk kebaikan akhirat kita. Mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan, bulan yang istimewa untuk berdoa, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk memperbanyak berdoa, mengangkat tangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.